Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, sedang salat maghrib dan kajian rutin yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita patut bersyukur pada Allah atas seluruh nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat dalam beribadah, dalam salat berjamaah yang baru saja kita lakukan ini menjadi salah satu bagian perjalanan catatan kebaikan kita. Semoga kebaikan-kebaikan itu akan memberatkan timbangan kita di mizanul syar'i, di timbangan di mahsyar nanti insyaallah, amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita mendiskusikan bersama tentang waktu sisa untuk Allah. Jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kembali kepada komitmen janji sumpah kita, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, penyembelihan hewan kurban pada tanggal 10 sampai 13 hari tasyrik, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Semuanya itu dipersembahkan, diperuntukkan Allah Subhanahu wa taala, penguasa jagat semesta ini. Jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala, dari komitmen sumpah kita itu bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini orientasinya bagaimana semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana semuanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kalau kita perhatikan janji sumpah yang sama juga ketika kita masih di dalam kandungan ibu kita pada usia 4 bulan, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat ruh untuk meniupkan ruh ke dalam janin-janin yang ada dalam kandungan semua ibu yang ada di muka bumi ini. Agama apapun dia, ibu yang mengandung pada saat itu, janinnya dimintai sumpah, diambil akad perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian? Allah menggunakan kata Rabb, Rabba ya Rabbu, Rabb. Dia menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan rezeki, yang menurunkan hujan, dan semuanya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puja hanya milik Allah. Kenapa Allah dipuja dan disanjung? Rabbul Alamin, karena Allah memiliki alam semesta ini. Allah yang memiliki kehidupan ini. Nah, jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala, seluruh janin pada saat itu menjawab, qalu bala syahidana. Ya, kami semua mengakui bahwa Engkau adalah Rabb kami, ya Allah. Engkau adalah Tuhan kami. Tiada ilah yang berhak disembah di dalam kehidupan ini kecuali
engkau Allah Subhanahu wa taala. Antakunu yaumal qiyamati, kami lakukan demikian itu, kami ambil sumpah perjanjian di dalam kandungan sebelum mereka hadir di muka bumi ini, agar supaya nanti tidak ada alasan, tidak ada alibi argumentasi yang kemudian dihadirkan oleh hamba-hamba untuk membela diri mereka di mahsyar. Jadi jamaah dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita mulai memahami dan menyadari betul bahwa hidup kita semua ini adalah milik Allah. Ketika kemudian hidup ini menjadi milik Allah, maka konsep yang dihadirkan seorang muslim, orang mukmin, orang yang mengaku umat Rasulullah, yang beriman dengan rukun iman ini, bahwa harusnya apapun yang dilakukan dalam kehidupan ini dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Cuman kemudian ujian demi ujian, godaan-godaan, daya tarik dunia ini yang luar biasa, pesonanya begitu menghadirkan hal-hal yang membuat manusia ini lupa daratan, lupa tujuan. Untuk apa sebenarnya dia dihadirkan Allah di muka bumi ini? Jujur banyak di antara kita yang tidak tahu tujuan hidup kita. Kalau kemudian jemaah dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali dalam perjalanan kehidupan mereka di muka bumi ini. Tugas mereka adalah beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan persembahan yang tidak dimasukkan sedikit pun, terkontaminasi sedikit pun unsur-unsur kesyirikan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, kenapa banyak orang yang tidak tahu tujuan hidupnya. Terbukti Allah sendiri menjelaskan kepada kita tentang banyaknya manusia yang tertipu dengan kehidupan dunia. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megah kali membangun kehidupan dunia ini, membangun rumah bertingkat-tingkat, membangun kesombongan, membangun hal-hal yang kemudian menjauhkan diri kalian pada Allah Subhanahu wa taala. Lupa dengan tujuan hidupnya, karena saking asyiknya membangun kenikmatan dalam hidupnya. Hatta zurtumul maqabir, sampai kemudian dia masuk ke dalam alam kubur. Banyak orang kemudian bingung, sadar ketika kemudian mereka terjaga, terbangun di dalam kegelapan alam kubur. Ada di mana ini? Baru tahu kalau dia sudah mati. Kan banyak itu orang tiba-tiba tabram, tidak ada sempat, tidak sempat baca la ilaha illallah, tidak sempat kemudian mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Banyak juga orang dalam kondisi sakaratul maut sedang bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Happy tiba-tiba kemudian wassalam. Terjaganya dia dari alam kubur ketika kemudian ja'a malaikain, datang dua malaikat lalu bertanya kepadanya. Nah, jamaah dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kemudian kesibukan-kesibukan kita dalam kehidupan dunia ini yang seringkali memang menjadikan Allah sebagai pilihan terakhir. Kita semua ini seringkali meminta, memohon kepada Allah, memohon, berdoa dengan hal-hal yang istimewa. Minta diselamatkan dunia akhirat, minta dibahagiakan dunia akhirat, minta dijauhkan dari adab neraka, minta dimasukkan ke dalam jannah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, di dalamnya fasilitas kenikmatan, minta agar kemudian
bisa beli mobil, minta kemudian bisa berangkat haji, umroh dan seterusnya. Banyak permintaan-permintaan kita. Banyak keinginan-keinginan kita yang kita sampaikan pada Allah. Tapi kemudian seringkali kita tidak dekat dengan Allah. Seringkali kemudian kita beribadah pun ibadah dengan tidak tumanina, ibadah yang gerasa gerusuk, ibadah dengan sistem kilat, ibadah hanya sekedar menggugurkan kewajiban kita. Banyak orang alasan kemudian sibuk dengan dunia, sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan segala-gala yang berkaitan dengan dunia. Akhirnya sholatnya di penghujung waktu. Kan banyak itu. Orang kadang-kadang seorang suami, seorang istri mengingatkan pasangannya, Mas, bojeng Mas, Dek, bojeng Dek, bawa engki pon Mas, engki pon Dek. Diingatkan lagi sama pasangannya, iya sebentar lagi selesai, sebentar lagi, sebentar lagi. Sampai kemudian waktu sudah hampir berakhir. Lalu kemudian sholat dengan terburu-buru. Karena takut kehabisan waktu, akhirnya sholatnya terburu-buru, tergesa-gesa. Di dalam salah satu riwayat yang diperselisihkan kesahihannya, tapi punya syawahid, punya penunjang-penunjang yang lain. Syarrun nasi sariqah alladhi yasriqu min salati wa kaifa yasriqu min salati ya Rasulullah alladhi la yatumu ruku'ah wala sujudah. Sejahat-jahat, sebangsat-bangsat, sebajing-bajingan, perampok, pencuri adalah orang yang mencuri dalam salatnya. Ini kan menjadi sesuatu yang menghadirkan keheranan kepada para sahabat. Masa iya ya Rasulullah, apa yang orang curi di dalam salatnya? Jemaah dimuliakan, dicinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mencuri, orang yang menggelapkan uang, orang yang korupsi dengan nilai ratusan triliun, biliunan sekalipun, itu belum ada apa-apanya. Penjahat-penjahat kelas kakap seperti itu yang mencuri uang yang dengan fantastis, dengan nominal angka yang luar biasa, super gitu tuh. Itu tingkat kejahatannya nggak seberapa, kata Nabi. Orang yang paling jahat itu adalah orang yang mencuri dalam salatnya. Bagaimana orang mencuri dalam salatnya? Kata Nabi, la yutimu ruku'ah wala sujudaha. Yaitu orang yang tidak tumanina dalam ruku dan sujudnya. Tumanina itu rukun. Tumanina itu rukun. Orang kalau tidak tumanina dalam sholatnya, maka sholatnya tidak sah. Jemaah dimuliakan, dicinta Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang tumanina itu. Jadi kita sholat itu kita memberikan hak di dalam sholat. Bagaimana kita perhatikan orang sholat yang kemudian sholatnya sangat luar biasa, super cepatnya. 2 tahun yang lalu kalau tidak keliru, 3 tahun yang lalu viral di Blitar, sholat tarawih 23 rakaat membutuhkan waktu 7 menit. 7 menit Pak ya? Saya nggak tahu cara. Saya lihat tuh, ya Allah, luar biasa ya. Luar biasa cepatnya. Dan itu mereka sholat apa ngapain gitu. Olahraga ya. Olahraga itu pun ada aturannya. Bela diri ada kuda-kudanya, ya. Kalau silat main kembangannya dan seterusnya. Sholatnya luar biasa, cepat sekali. Ya. Nggak tahu yang dikejar itu apa. Dan itu berjalan sudah 1 abad lebih. Kan sudah 100 tahun lebih. Sudah turun-temurun berapa generasi itu. Luar biasa. Dan tidak tahu MUI-nya kenapa tidak pernah silaturahim ke pondok untuk apa, karena dianggap kiai, keluarga pesantren yang lebih paham, lebih tahu barangkali, sehingga tidak perlu dinasihati.
Banyak di Indonesia saja banyak orang sholat tarawihnya cepat sekali. Kita sholat 11 rakaat, yang kita start duluan atau mereka start duluan. Mereka start duluan sudah. Mereka start duluan dengan 23 rakaat. Ya. Kita belakangan, beda menit sedikit saja kok. Kita belum selesai, sana sudah selawatan sudah selesai sudah. Yang dibaca itu ya andalannya trikul itu udah muter, Alif Falak Anas. Oh, surat-surat pendek dengan bacaan yang sangat cepat sekali. Seringkali saya sholat di belakang imam masjid atau musola-musola yang kebetulan saya pas berada di situ dan sholat di situ. Seringkali membuat saya bertanya-tanya, apa yang dibaca itu kok begitu cepat gitu loh. Ya. Misalkan sholat maghrib ini ya, sholat maghrib. Naik rakaat ketiga ini, kita berdiri gini, Allahu Akbar begitu. Lalu kemudian kita baca suratul Fatihah. Kadang-kadang Malik Yaumiddin sudah Allahu Akbar. Padahal kita bacanya cepat juga untuk agar kemudian bisa menyamai atau tetap terlambat juga. Begitu kita ruku, nggak usah baca yang subhanallah, subhana rabbiyal azim saja. Satu saja, nggak usah 3 kali. Baru baca subhan 1 kali belum selesai, sudah sami Allahu liman hamidah. Nah, yang dibaca itu apa itu loh, saya nggak paham. Begitu kepala jidat nyampe subhana rabbiyal a'la, yang pendek sudah 1 kali, belum sampai 1 kali, sudah iftirah sudah. Jemaah dimuliakan dicinta Allah Subhanahu wa taala. Yang kita hadapi ini Allah, penguasa, pemilik alam semesta ini. Kita menghadapi orang-orang yang punya jabatan kedudukan saja, kita tumanina sekali. Sopan, pakaian, tampilan apa semua diperhatikan, prosedurnya, bulat dan seterusnya. Ini kita menghadapi Allah yang maha segala-galanya. Kita berkomunikasi dengan Allah. Artinya apa jamaah dimuliakan dicinta Allah Subhanahu wa taala? Harusnya kita berikan kepada Allah sesuatu yang terbaik. Karena kita mintanya diberikan yang terbaik. Yang gitu. Bukan sesuatu yang tersisa yang kita berikan kepada Allah. Allah kasih kita waktu 24 jam, tapi kita kasih Allah waktu tersisa. Coba kita mau evaluasi sudah, mau kalkulasi. Salat dalam satu waktu itu mulai subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Pertanyaannya, subuh itu makan waktu berapa menit Pak? Kalau kemudian diratakan, kira-kira dalam setiap waktu sholat itu kita butuh berapa menit Pak? Menurut panjenengan? 5 menit Pak ya? Anggaplah 5 menit ya? 5 menit, anggap sudah. Standar itu ya. Kalau 2 menit kecepatan nanti. 5 menit anggap sudah. Sholat biasa ya, bukan sholat tarawih Pak. Sholat wajib 5 menit. 5 menit berarti 5 kali 5 Pak. 25 menit Pak ya. 25 menit. Berarti tidak sampai 1 jam. Kata orang-orang kesehatan, orang-orang medis, tidur yang benar, yang sehat itu butuh waktu 8 jam Pak. Ya begitu Pak ya. Konon katanya begitu Pak ya. 8 jam. Jadi kita tidur saja 8 jam. Ya. Tidurnya 8 jam, Pak. Belum makannya, belum minumnya, belum BAB-nya, belum cari duitnya, kelilingnya sana sini dan seterusnya. Ya. Waktunya kan luar biasa, Pak. Luar biasa. Kita tidur 8 jam saja luar biasa. Kita hanya sholat 5 waktu itu membutuhkan waktu 25 menit. Enggak sampai 1 jam. Kita tidurnya saja sudah 8 jam. 8 jam kalikan Pak. Kalikan usia kita berapa Pak? Berapa banyak waktu yang kemudian digunakan untuk tidur Pak? Dibandingkan digunakan untuk sholat. Imam baca panjang sedikit, makmumnya sudah gerundel Pak.
Imam bacanya panjang dikit, makmumnya sudah grundel. Ya. Nah, jamaah dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Orang sholat itu pun kemudian ketika dia sholat belum tentu dia benar-benar khusyuk di dalam melaksanakan ibadah sholatnya, belum tentu. Kita semua yang duduk di sini, ya, kita yang lebih tahu tentang diri kita. Gak ustadz, gak kiai, gak siapa saja. Kita sholat itu belum tentu kita khusyuk benar, Pak. Ya. Belum tentu. Kita sholat kadang-kadang kemudian seringkali, bukan kadang-kadang, seringkali urusan dunia ini masuk, Pak. Allahu Akbar. Oh iya, sebentar lagi saya mau mancing. Janjian sudah sama teman saya. Allahu Akbar. Sebentar lagi saya ke pasar beli ini, beli itu. Saya mau masak oseng-oseng, mau masak capje dan seterusnya. Allahu Akbar. Iya, saya tadi sudah janjian. Allahu Akbar. Kadang-kadang orang sholat itu dia kemudian mempelajari pekerjaannya, Pak. Kadang-kadang orang sholat itu dia sedang mengingat barang-barang yang hilang, Pak. Barang-barang yang kesingsar. Sampai di mari haper ya Allah. Oh iya, beben bantal. Allahu Akbar. Sampai-sampai kata Nabi, kalian lupa berapa rakaat kamu sholat? Pernah ngalami, Pak? Oh sering. Oh iya. Berarti manusia sampai, Pak, ya. Ada sahabat namanya Utsman Abil As. Utsman Abil As pernah datang kepada Rasulullah jauh-jauh ke Madinah, mengeluh kepada Rasulullah, ya Rasulullah, belakangan ini sholat saya nggak khusyuk, nggak konsentrasi. Saya sholat seringkali trouble pikiran saya nih. Ini sahabat, Pak, ya. Seluruh sahabat di jaman surga, Pak. Nah kita ini nggak ada jaman surga, Pak. Seluruh sahabat itu di jaman surga. Ini sahabat sholatnya, kata dia kepada Rasulullah bahwa sholat saya ini sekarang banyak yang tidak konsentrasi, tidak khusyuk. Pikiran-pikiran dunia itu seringkali mempengaruhi hati saya. Dalam caranya Rasulullah agar saya bisa sholat khusyuk. Nah, waktu Nabi ditanya itu kan dalam pengajian kayak begini, kata Nabi, ta'al ya teman, ta'al. Ya. Begitu dia dekat dan lututnya bertautan dengan lutut Nabi, Nabi pukul dadanya. Wah, gitu. Ukhut ya Allah, qulaiha musallah, kata Nabi begitu. Ya. Nabi pukul dadanya, Pak. Pukul itu kan berarti suatu hantaman ya lumayan lah, Pak, ya. Bukan ngelus, Pak, bukan pegang dadanya, bukan. Nabi pukul dada, wah gitu. Ukhut ya Allah, keluar hai musallah. Ya Utsman Abil As, kalau kamu sholat dan kemudian pikiranmu kacau, hatimu salbut, ya, kata Nabi, beristi'adzah. Berlindung diri pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzati wa nafthihi. Ada sekitar 15 doa isti'adzah itu. Ya kita tahu kan a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu. Itu yang populer. Kamu isti'adzah kata Nabi, setelah isti'adzah ludah sebelah kiri 3 kali. Ludah ke kiri 3 kali. Ya. Lalu kemudian beberapa waktu dia datang lagi. Dia katakan, ya Rasulullah, alhamdulillah, saya sekarang sudah khusyuk di dalam sholat saya sudah. Ya, khusyuk di dalam sholat saya. Kenapa orang sholat kemudian bermasalah, Pak? Ya memang Allah Subhanahu wa taala menghadirkan ujian, Pak. Jin spesialis yang nangani orang sholat itu, Pak. Jin kandzib atau kundab. Khusus nangani orang sholat. Jadi jinnya spesialis juga, Pak. Tidak hanya dokter spesialis saja, Pak. Jinnya spesialis nangani orang sholat agar supaya sholatnya tidak konsentrasi. Bahkan kalau sampai buka di dalam kitab Bulughul Maram itu, kata Nabi, kalau kamu sholat lalu perutmu bergemuruh, entah karena kebanyakan makan sesuatu yang mengandung gas, cabenya mungkin level 7, mungkin level setan barangkali minyak, akhirnya perutmu bergemuruh, kata Nabi. Jangan sekali-kali kau tinggalkan, kau batalkan sholatmu. Sampai
kau mengalami dua keadaan, kata Nabi. Satu, kau kentut. Yang kedua, kau mencium aroma kentutmu. Baru kau tinggalkan sholatmu. Karena sesungguhnya setan meniup punggungmu. Batalkan. Batalkan. Jadi punggung kita ditiup. Sampai-sampai kita kadang-kadang kepingin BAB, kepingin BAK, ya, was-was dan seterusnya. Bahkan ada orang sholat sampai tidak bisa sholat karena bolak-balik wudhu, ya, was-was, ragu-ragu terus sampai subuhnya matahari sudah terbit baru bisa sholat. Nah, jemaah dimuliakan dicinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam sholat pun jemaah dimuliakan dicinta Allah Subhanahu wa taala, di mana kita harusnya kemudian kata orang bermi'raj, kita harus kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam salat kita, di mana kemudian Nabi mengatakan al-ihsan, definisi ihsan, anta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah kamu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, yakini bahwa Allah yang melihat kamu. Dalam kita beribadah ini kan harusnya kita memberikan persembahan terbaik di dalam ibadah kita. Sebelum kemudian kita sholat, kita menyediakan waktu kita, tidak tergesa-gesa. Kata Nabi, kalau kau datang sholat berjamaah, jalanlah dengan santai, dengan jalan yang biasa. Jangan tergesa-gesa. Apalagi kemudian imamnya sudah ruku, ingin mendapatkan satu rakaat, dia langsung lari. Coba-coba langsung, ya. Kadang-kadang nggak takbiratul ihram, langsung ruku. Ya sholatnya nggak sah, Pak. Orang sholat itu dibuka dengan takbiratul ihram. Posisi apa saja kita terlambat, takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar. Mau baca doa iftitah atau tidak, terserah. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Yang jelas takbiratul ihram dulu, baru kemudian posisi imamnya apa, ruku apa sujud, apa duduk, iftirash atau atahiyat dan seterusnya. Jangan kau datangi sholat dengan tergesa-gesa, terburu-buru. Bahkan di dalam hadis yang derajatnya lemah tapi matanya bisa diamalkan, al-ajalatu minasyaiton. Tergesa-gesa itu sifatnya setan, terburu-buru itu sifatnya setan. Jadi jangan sampai sholat sampai ngos-ngosan gitu. Allahu Akbar. Karena terburu-buru lari ingin mendapatkan satu rakaat. Ya. Kata Nabi, kalau kau datang bertemu dengan sholat berjamaah, kalau kau terlambat, posisi imam seperti apa, sudah. Kau terlambat, lanjutkan rakaat yang tersisa, sholat dengan tumakninah kita. Artinya apa jamaah dimuliakan dicinta Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai kemudian sholat yang kita lakukan itu menjadi bagian dari cara kita hanya menggugurkan kewajiban kita saja. Pokoknya bejeng. Sementing selesai tanggung jawabnya. Padahal yang kita sembah ini adalah Allah yang maha memberikan semua kehidupan kepada kita. Sampai-sampai kemudian Allah menjelaskan fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang salat. Nah, orang salat saja celaka, Pak. Kenapa mereka salat bisa celaka? Karena salatnya lalai dalam salatnya. Pada ayat selanjutnya sahun, lalai. Orang salat saja bisa celaka, apalagi orang tidak salat. Jamaah dimuliakan dicinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi seringkali dalam kehidupan ini, dalam ibadah sholat saja kemudian kita memberikan waktu yang tidak baik buat Allah. Bahkan kemudian kita memberikan waktu tersisa untuk Allah. Ya tadi itu, sholatnya selalu diakhirkan waktunya, selalu ditunda-tunda. Begitu waktu mau selesai, cepat sholat, langsung kemudian selesai.
seperti ayam atau jagung, assalamualaikum, selesai. Nah, bagaimana kemudian sholat itu mampu memberikan perubahan yang signifikan pada diri kita kalau sholatnya seperti itu? Karena Allah sendiri menjelaskan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Barometer kehidupan kualitas orang itu di sholatnya. Dunia akhirat ya sholat. Di dunia, bahwa orang yang sholat itu adalah orang yang mampu menghadirkan keselamatan dirinya, meminimalisir tingkat-tingkat kejahatan pada dirinya. Karena orang yang sholat itu, dia mencegah dirinya untuk tidak berlaku, tidak berbuat fahsya wal munkar, kekejian dan kemungkaran. Nanti kemudian di mahsyar, orang dibangkitkan, amal yang dihisab pertama kali dalam ibadah ya sholat. Jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang sedekah, infak, yang punya harta ini kan Allah. Yang punya harta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoanya minta agar kemudian diberikan harta yang banyak, agar kita bisa membeli sesuatu yang kita inginkan. Tapi seringkali Allah memberikan rezeki berupa harta kepada kita ini, banyak manusia yang tidak memberikan sesuatu yang spesial pada Allah. Kalau di dalam juz yang keempat itu Allah menjelaskan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan itu harfun taukid, sekali-kali Allah bersumpah, tidak akan sampai seseorang pada derajat kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai dia menginfakkan sesuatu yang dia cintai. Jadi menginfakkan sesuatu itu yang dicintai, bukan sisanya. Ya. Orang kasih sesuatu ke tetangganya, seringkali makanan sisa dikasih ke tetangga. Dia sudah wareg, dia sudah kenyang, baru dikasih ke tetangga. Ini nggak benar. Nabi mengingatkan kepada Abu Dar, Abu Dar, kebal kebinin bahan, kalau masak sayur perbanyak kuahnya. Waktu masih ngepul-ngepulnya, panas-panasnya angkat dari panci itu, bagikan ke tetangga, kata Nabi. Jadi bukan makanan yang disimpan di kulkas, kita sendiri nggak bergairah, berselera makan, baru dikasih ke tetangga. Jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang punya harta itu Allah. Karena kita berinfak ini, mengeluarkan harta untuk Allah ini hitung-hitungan. Allah nggak pernah hitung-hitungan sama kita. Kita yang sering hitung-hitungan sama Allah. Ya. Yang punya harta itu Allah. Nah, sekarang pembangunan masjid mujahidin ya. Ya, pembangunan masjid mujahidin. Gak usah bicara ada bantuan. Gak usah bicara ada bantuan. Dari jamaah. Ya, membangun kekuatan jamaah. Dari jamaah-jamaah yang kaya ini, lalu kemudian berdagang, berniaga, berbisnis dengan Allah. Ini selesai, Pak. Waktunya singkat, Pak. Waktunya singkat cepat, Pak. Satu orang saja bisa selesai dan menghadirkan rumah Allah yang super mewah, super lux. Kapasitasnya bisa di dalam 1000 orang jamaah, di luar bisa 1000 orang. AC-nya itu hanya sendirian. Padahal banyak orang kaya dalam jamaah itu. Kenapa kemudian susah untuk cepat diselesaikan? Karena tadi orang kemudian berhitung-hitungan sama Allah. Nasi yang sekiranya kemudian sedikit, ya. Jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah menjelaskan kepada kita bahwa kebaikan yang super yang sebenarnya itu kita memberikan sesuatu yang kita cintai. Orang kalau tahu, Pak, yang dia infakkan, yang dia sedekahkan itulah harta dia. Yang dia punya nanti di akhirat. Yang Allah lipat gandakan kebaikan itu. Satu dikeluarkan, Allah ganti 700, bahkan lebih dari 700 itu. Itu yang dia punya. Sedangkan yang di tangan dia
itu belum tentu kepemilikannya. Bisa milik istrinya, bisa milik anaknya, bisa milik orang lain, dibacok, digendam, kebakaran, ya. Bisa jadi. Allah punya cara terbaik untuk mengambil hartanya. Paling mudah sekali kok. Orang yang paling kaya dalam catatan sejarah itu Qarun. Buka dalam surat Al-Qasas itu. Buka dalam surat Al-Qasas, di mana kemudian takmir masjid, ambil zakat itu disuruh oleh Nabi Musa. Datang kepada Qarun. Ya. Qarun itu saudara sepupuan Nabi Musa. Minta agar dia keluarkan zakat malnya. Begitu nyampe di sana, ya kalau Muhammadiyah ya Lajismu gitu, ya. NU saya nggak tahu. Kalau Hidayatullah BMH, ya. Kalau PKS LMI, yang lainnya, datang ini anggaplah Lajismu datangnya. Apa kata Qarun? Innama utitu ala ilmin indi. Tamir masjid, Lajismu, pada ambil zakat. Apa yang saya dapatkan itu bukan dari Allah. Yang saya dapatkan itu warisan dari leluhur saya. Orang-orang tua saya meninggalkan harta yang banyak. Enak aja kalau meminta, ya. Dia sendiri tahu bahwa yang ngasih dia harta itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ambil zakat datang minta itu alibinya, argumentasinya luar biasa, Pak. Apa yang kemudian terjadi? Fa khasabna bihi wa bidal fama kana lahum min fi'atin yansuruna min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Kami benamkan Qarun, hartanya dan orang yang pro dalam Qarun, kami lesatkan, tenggelamkan Qarun dalam perut bumi. Dan tidak ada satupun manusia yang bisa menolong Qarun dari adab Allah Subhanahu wa taala. Antum masih ingat gempa bumi dan tsunami di Palu? Itu tanahnya bergerak, Pak. Tanahnya bergerak. Rumah itu bisa berjalan hitungan 1 kilometer lebih, Pak. Tiba-tiba bumi merekah, masuk semua orang, sepeda motor, semua masuk. Sekian banyak anak-anak SMA lagi camping, lagi pramuka, wassalam guru-guru ente, Pak. Datang lumpur, terus selesai, Pak. Nggak tahu kemana, Pak. Jadi zaman dulu itu Allah menjelaskan, kami benamkan Qarun, tenggelamkan, lesatkan Qarun, hartanya dan orang pro dalam Qarun. Allah hadirkan masa kini. Apa susahnya bagi Allah, Pak? Kalau semua ini milik Allah. Makanya kalau memiliki harta, Pak, kalau dia kalkulasinya kalkulasi langit, Pak, orangnya Masya Allah dermawan sekali, Pak. Ringan tangan, Pak, mudah bantu orang, Pak. Apalagi urusan agama, Masya Allah itu. Kalau kalkulasinya kalkulasi langit, karena mindsetnya jelas. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Permisalan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah sama seperti dia menanam satu benih. Tumbuh satu pohon, keluar 7 cabang. Dari tiap-tiap cabang menghasilkan 100 buah. Satu yang ditanam, Allah ganti 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah itu maha melipat gandakan lebih dari 700 kepada siapa saja Allah kehendaki. Wallahu wasi', karena Allah itu amat luas rezekinya, alim, lagi maha mengetahui. Saya orang-orang yang sedermawan, saya orang-orang yang pelit bin bakhil bin cereket. Kalau orang kemudian kalkulasinya menggunakan matematika bumi, itu pasti, saya pastikan, Pak, orangnya pelit, Pak, cereket, Pak, petinju nih, Pak, genggam, Pak, punya apa saja susah dikeluarkan, Pak. Punya mangga diminta sama tetangga, minta anak muda, tidak dikasih-kasih, malam dicuri anak muda, dia entek, no, Pak, pelit, Pak, bakhil, Pak. Sampai-sampai kalau Allah memberikan suatu penuturan kepada kita, wala yasabanna alladzina bakhaluna bima atamallahu min fadli wa khairul lahum bal huwa syarrun lahum sayutawaquna ma bakhilu bi yaumil qiyamah. Janganlah kalian manusia menyangka dalam hidup bersosial bermasyarakat ini
kalian memelihara sifat bakhil, medit, cereket dari nikmat, dari harta yang Allah titipkan pada kalian itu baik buat kalian. Bal wa syarrul lahum, bahkan sangat cubuk sara, jelek sekali. Sayutawwaquna ma bakhilu bi yaumil qiyamah. Kelak harta yang dibakhilkan manusia di dunia ini Allah kalungkan 7 lapis langit dan bumi di lehernya. Di hadis Sahih Bukhari, Nabi mengatakan Allah hadirkan seekor ular sujak namanya. Besarnya kayak ular piton, anaconda itu, Pak. Ular itu sangat besar dengan kemudian melilit tubuhnya sampai kemudian mematahkan batang lehernya, kata Nabi. Dengan bisa yang luar biasa dia caplok orang itu, dipatok, Pak. Akulah harta yang tidak kau keluarkan zakatmu. Akulah harta yang tidak kau keluarkan infak sedekahmu. Ya. Jadi jamaah dimuliakan, dicinta Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang bersedekah, berinfak itu sisanya. Ya. Orang kadang memberikan sesuatu itu sudah tidak layak pakai, Pak. Kalau masih layak pakai, alhamdulillah, Pak. Sudah nggak layak pakai dikasih, Pak. Banyak, Pak. Dengan adanya tol ini banyak orang dapat tol, Pak. Cacaan saya itu, Pak, hari ini meninggal, lekun oleh PC 8,5 miliar, Pak. Di Python ini ada yang kena 8 miliar, cerai dengan istrinya, Pak. Di daerah Tarokan itu, Pak, dapat 2 miliar, anan kesurupan, Pak. Banyak orang sakit, banyak orang mati, Pak. Habis dapat tol, Pak. Mau jujur-jujuran, Pak. Orang dapat tol gak usah banyak-banyak, Pak, ya. Dapat tol 2 miliar sudah, Pak. 2 miliar sudah, Pak. Tanahnya ini, Pak, kalau dijual normal, bukan yang beli urusan tol nih, Pak. Dibeli normal ini, Pak, tanahnya ini. Harga tanah ini, Pak, 100 juta, Pak. 100 juta. Karena kena tol, Pak, jadi 2 miliar, Pak, iya. Berarti dapat kelebihan 1 miliar 900 juta, Pak. Luar biasa kan Allah kasih itu, Pak. Kenapa dia yang dipilih, Pak? Bukan orang lain. Kenapa tanahnya dia yang dipilih? Bukan tanahnya orang lain. Ya, saya berharap itu, Pak. Istri saya dapat tol, Pak. Dimenggokkan, Pak. Nggak dapat, Pak. Kalau dapat nikah lagi, kok ya, Pak. Jamaah dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sekarang itu nggak, Pak? Idul Kurban kemarin keluar berapa, Pak? Beli sapi berapa? Kambing apa sapi, Pak? Kan begitu, Pak, ya? Dapat 2 miliar. Kurbannya sapi. Oke, sapi apa, Pak? Sapi Madura, harganya 15 juta, Pak. Dikasih sama Allah 1 miliar 900 juta, Pak. Dia berdagang, berbisnis dengan Allah dengan modal cuman 15 juta, Pak. Kalau dia beli sapi limusin harga 100 juta, harga lebih dari itu, anggap sudah 100 juta, Pak. Ya, gak usah banyak-banyak, sudah 500 juta aja sudah, Pak, keluar, Pak. 5 sapi limusin, itu kan sudah luar biasa, Pak. Harusnya kan masih dapat banyak itu sisanya. Tapi lagi-lagi manusia, Pak. Lagi-lagi manusia, begitulah. Ya. Innal insana khuliqa halu'ah. Dalam surat Al-Insan itu Allah menjelaskan sesungguhnya manusia itu suka berkeluh kesah, Pak. Manusia itu kerjanya suka keluh kesah, Pak. Idza masya jazua. Kalau dia diberikan suatu ujian, Masya Allah, keluh kesahnya panjang, Pak. Kenapa, Pangeran? Saya ini kurang apa? Sholat ya sudah. Kenapa saya sakit terus? Suami saya gantiin anak saya ini. Peselah tak ada, Pangeran. Oh, keluh kesahnya panjang, Pak. Ya. Kenapa bukan tetangga saya yang ahli maksiat itu aja disakitkan? Saya ini rukuk sujudnya kurang apa, Pangeran? Ngaji tiap hari 1 juz, sholat 2, sholat malam. Kok sampai segini terus? Apes banget hidup saya, Pangeran. Keluh kesahnya panjang, Pak. Itu manusia, Pak.
Wa idza masal khairu manua. Ah, gantian, Pak. Kalau dia diberikan kebaikan, manua, bakhil, Pak, pelit, Pak. Artinya karakter menungso, Pak. Karakter beteka manusia itu, Pak. Kalau dikasih ujian, kalau kesannya luar biasa, Pak. Kayak Allah nggak baik sekali sama dia. Ya. Kalau dikasih kebaikan, Masya Allah, lupa daratan, Pak. Bakhil, pelitnya minta ampun. Ada orang haji sudah 7 kali, Pak. Kisah nyata nih, Pak. Haji 7 kali, Pak. Ya. Haji 7 kali, Pak. Jangankan orang lain, Pak. Keluarganya saja, Pak. Nggak boleh masuk rumahnya, Pak. Nggak boleh masuk, duduk di sofanya dia di dalam. Jadi kalau dia nerima tamu, Pak, ya di teras itu aja duduk, Pak. Sampai segitu, Pak, ya. Kalau haji 1 kali saja, Masya Allah, sudah harusnya luar biasa, Pak, ya. Orang datang, kan sudah haji, dia sudah ditampakkan kehidupannya dia, Pak. Sudah dibalas, Pak, di sana, ya. Yang suka doa ayam sampai di sana dicontor sama Allah. Ya suka gini, ya, merasakan balasannya di sana. Makanya banyak orang takut, Pak, berangkat umroh haji, Pak. Takut ketahuan katanya. Harusnya kan dia lebih, Masya Allah, kan gitu ya, sama orang. Sampai 7 kali haji. Apalagi umroh kok mainan, Pak. Masya Allah. Jamaah dimuliakan, dicinta Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, urusan masalah harta, urusan masalah tilawatil Quran. Kita baca Al-Quran ini, Mbak, seringkali kalau ada sesuatu yang membuat kita bermasalah, baru kemudian kita buka Al-Quran, Mbak. Kadang-kadang kita dalam kesusahan, baru kita baca Al-Quran, Mbak. Kadang-kadang kita mau ada acara apa, baru baca Quran, Mbak. Saya baca Yasin, Mbak. Ya, andalannya ini sudah, Pak, Yasin, Pak. Yang dibaca Yasin. Mau pindah rumah, baca. Mau ini, tiap hari nggak baca, Pak. Tiap hari nggak baca Quran. Nanti ada orang mati, baru baca Quran. Yasin dibaca, Pak. Orang mau nazar, baca, Pak. Yasin yang dibaca, Pak. Jadi Al-Quran ini tidak tiap hari dibaca. Allah kasih kita kesehatan, Pak, tiap hari ini, Pak. Sehat kita ini. Ini Al-Quran kalamullah, ini pedoman hidup kita. Nah, kalau kita nggak dekat dengan Al-Quran, jauh dengan Al-Quran, ya bagaimana kita bisa selamat dunia akhirat? Dan gitu. Nah, jamaah dimuliakan, dicinta Allah Subhanahu Wa Taala. Pada intinya adalah bahwa di dalam kehidupan kita ini seringkali kita memberikan kepada Allah itu sesuatu yang tidak terbaik. Padahal kita meminta kepada Allah itu diberikan yang terbaik. Ya. Seringkali kita memberikan kepada Allah itu sesuatu yang tersisa. Sesuatu yang tersisa. Sesuatu yang tidak berkualitas. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala memberikan yang sangat luar biasa kepada kita. Dalam hal apa saja? Dalam hal apa saja? Nah, mudah-mudahan uren-uren singkat tadi yang belum bisa tersampaikan semua, memberikan suatu kejelasan, titik terang buat kita bahwa mari kita berupaya secara maksimal agar supaya kita dalam hidup ini berusaha memberikan terbaik pada Allah, ya. Memberikan yang terbaik, yang berkualitas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kemudian kita berhak mendapatkan berkah, berhak mendapatkan rahmat, berhak mendapatkan pengampunan, berhak mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan segala kenikmatan kemewahan di dalamnya. Ada yang mau ditanyakan? Saya persilakan. Saya mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah Ustaz kalau sholat itu kata-kata lupa atau begitu ketidurnya itu kalau ini sudah wasat, bolehnya tidak sholat, bolehkah dibuat? Yang pertama. Yang kedua, bila mana orang perbuatan amal baik dan jeleknya itu sama, timbangannya itu juga sama, tempatkan di mana? Pada tempat itu neraka dan surga itu saja.
Kalau dibangun bersama gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Haji. Pertama, bahwa bolehkah mengqadha salat? Di dalam hadis itu para sahabat menjelaskan, kami diperintahkan oleh Rasulullah mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat. Ya. Mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat. Dalam artian bahwa jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Contoh ya, wanita yang haid, menstruasi, nifas, pada puasa itu kan mereka tidak boleh dan haram untuk puasa. Tapi mereka wajib mengqadha puasanya. Sedangkan sholatnya mereka tidak sholat dan tidak ada kewajiban mengqadha sholat. Ya. Sama-sama kewajiban. Sholat wajib, puasa wajib. Puasanya haram dilakukan, tapi kalau sudah bersih, wajib diqadha, diganti. Sholatnya ya wajib dilakukan karena ada udzur syar'i haid tadi, maka sholatnya haram dilakukan. Tapi setelah suci, dia tidak diwajibkan untuk mengqadha sholatnya. Ya. Dalam kasus-kasus yang di lain itu, di mana ada unsur-unsur yang menyebabkan kita mengalami hal-hal yang kita tidak bisa lakukan sholat pada waktunya. Contoh pingsan, operasi. Orang operasi itu kan begitu masuk ruang anestesi, suntik, cek, ngeflay, hilang, Pak. Ya. Habis berapa jam dia baru sadar, Pak? Ada sekian jam. Jarak waktu antara sholat satu dan sholat berikutnya, ya, sudah masuk apa tidak? Ada orang kemudian mengalami waktu siuman yang sangat lama. Ada kemudian orang pingsan, siumannya lama sekali. Kadang 2-3 waktu sholat terlampaui, gitu ya. Ya. Atau orang tidur. Orang tidur dari pagi, habis subuh tidur, ya. Nih, anggaplah orang puasa ini, Pak. Tidur orang puasa kan sering banyak tidurnya, Pak. Duhur lewat, Pak. Dibangunin susah, Pak. Dan asar lewat, jelang maghrib baru bangun, Pak. Tidak remah nih, Pak. Ya. Jadi ketika seseorang misalkan tertidur, orang tertidur itu dia tidak berdosa. Diangkat kolam catatan pena ketika dalam 3 hal. Salah satunya diantaranya orang yang tidur sampai dia bangun. Jadi kalau orang tidur waktu sholat berlalu, dia tidak berdosa. Ya mungkin karena saking capeknya apa dan seterusnya gitu ya, nggak ada yang bangunin. Ya, lewat waktu sholat. Kalau waktu sholatnya antara zuhur dan asar ini dia bangun jelang asar atau dia bangun setelah asar, ini kan dia bisa menjamak, takhir namanya. Zuhur dan asar dijamak. Zuhurnya 4 rakaat, selesai salam kanan kiri, iqamah, lakukan sholat asar 4 rakaat sampai salam. Yang jadi masalahnya kalau dia tidur bablas sampai isya. Ya, bablas sampai isya. Terus dia bangun, ya tetap sholat. Bagaimana cara sholatnya? Bangunnya saatnya kapan? Saat waktu yang dibolehkan sholat atau waktu terlarang. Kayak gitu ya. Apabila bertemu 2 hal antara perintah dan larangan, maka yang didahulukan itu adalah larangan. Contoh, bangun sholat subuh, matahari kebablasan, matahari terbit, jangan sholat kata Nabi. Waktu larangan. Perintahnya sholat, tapi karena dia bersamaan dengan larangan, tunggu matahari naik satu tinggi tombak, baru kemudian kita sholat subuh. Bangun, tapi mau hampir masuk waktu maghrib, mau adzan, waktu terlarang sholat, maka kemudian sholat duhur asarnya tunggu dulu, ya. Begitu adzan maghrib dikumandangkan, baru sholat duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, baru maghrib dan seterusnya normal. Harus diganti, Pak, kodok. Karena dia
ketiduran, terlupa, ya, terlupa. Saya pernah lupa, Pak. Jadi habis maghrib diundang ngisi tasyakuran pindah rumah. Nyampe di rumah, ya, saya bilang waktu isya sudah lewat dari tadi, Pak. Saya bilang ke istri, saya belum sholat isya, tolong diingatkan. Nah, lalu saya ke rumah kaplingan, rumah ipar saya. Ponakan saya mau tampil haflah untuk koriknya, untuk makhraj dan yang lainnya. Pulang, saya lupa, Pak, ada sholat isya, Pak, tidur, Pak. Besoknya saya ke teman saya, kata teman saya, aduh, acara tadi malam pindahan rumah, saya sholat isya jam 12, Ustaz. Astagfirullahaladzim, saya belum sholat isya. Jadi saya sholat isya di jam 9 pagi, Pak. Waktu ingat. Jadi orang yang sholat saat dia lupa, ya saat dia ingat itu sholatnya. Kapan? Tinggal dilihat waktunya itu larangan sholat apa boleh sholat, gitu. Ya. Begitu juga dengan kondisi pingsan dan seterusnya tadi. Tinggal diperhatikan, dilihat, dia bisa menggabungkan ya, sholat dari duhur asar, maghrib isya, karena memang itu waktu terlewat. Nah, pertanyaan berikutnya, Pak Ustadz, saya ini jahiliyah dapat hidayah di usia 40 tahun. Dok remah bojongan nih Pak Ustadz, waktu saya akil balik, apa aku tuh dikodok? Ya. Ada ulama yang menganjurkan agar dikodok. Di tiap kali sholat, habis itu sholat lagi dia kodok. Bojong apa nih Kak? Kodok kok. Berempat tahun nih kamu kodok nih Kak. Orang yang sudah terlewatkan waktu akil balik sampai usia 40 tahun, usia 60 tahun dapat hidayah, baru kemudian sholat, Pak. Waktu yang lalu sudah selesai, Pak. Waktu dia dapat hidayah, dia bertobat, dikelirkan semua sama Allah. Itu hebatnya orang kalau dapat hidayah, Pak. Maksiat apa, zina, gini-gini semua. Begitu dapat hidayah, Pak, tobat, Pak, clear semua, Pak. Seperti bayi yang baru lahir, Pak. Masalahnya kita ini nggak tahu. Tina Pak Ustadz, maksiat jalan terus Pak Ustadz, masih muda, mumpung. Nanti tua tobat. Iya kalau sampai tua tobat, kalau sempat. Mau tak sempat, jedar mati Pak. Derman nih Pak. Ya. Yang kedua, orang yang kemudian timbangan amal baik dan amalan buruknya pada seimbang. Maksud di mana nih Kak? Orang Mu'tazilah bainal manzilatain. Di antara surga neraka beda bangunan, beda tempat dimasukin di situ untuk orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah ini pemahamannya mu'taqibal kabirah humul kafiruna. Pelaku dosa besar nikah kafir, Pak. Ya, pelaku dosa besar kafir. Orang nyoblos kafir, Pak. Ah, dia orang Mu'tazilah, Pak. Neo Mu'tazilah, Mu'tazilah kayak baru. Nyoblos presiden, pemilu, pilpres, pilkades, bla bla bla. Kafir, syirik. Akhirnya orang Mu'tazilah nih, Pak. Karena orang dianggap ikut demokrasi ini dosa besar. Masuk neraka nih, Pak. Ya. Zina, kafir. Minuman khamr kafir. Mohon kafir ke Pak Derman nih orang Islam nih, Pak. Ahli sunnah wal jamaah memahami murtakibal kabirahumul mu'minun. Pelaku dosa besar itu mereka tetap beriman. Ya, mereka tetap beriman, Pak. Nah, jangankan amal mereka ini seimbang, Pak, antara baik dan buruknya. Ini jelas ini, Pak. Orang yang mati tak sempat bertobat, Pak. Ya, tak sempat bertobat, lalu kemudian harusnya masuk neraka nih, Pak. Dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tata masyiatillah, ini tergantung kehendak Allah. Kalau Allah masukkan dia ke surga, itu kan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah masukkan dia ke neraka, karena pantas dia tidak bertobat pada Allah. Dia tidak berbuat baik dan seterusnya. Apalagi kemudian antara kebaikan dan dosanya ini seimbang. Ya, tergantung pangeran. Ya, masuk sekone ke neraka, celup sekone pon. Bon seimbang nikah dosa buat nikah masuk sekone. Ya, sehari pun 1 hari 1000 tahun, Pak. Ya. Tapi katanya Allah, draw ini, masuk surga pun. Ya, masuk surga, Pak. Apa can pangeran, Pak? Kita nggak bisa, Pak. Gitu ya. Orang sudah divonis masuk surga, apa masuk neraka, kobong-kobong saja, Pak.
dimintakan sama Rasulullah dalam hadis tentang syafaat. Ya. Sampai berulang kali itu, sampai 3 kali Rasulullah dalam hadis yang sangat panjang sekali. Insyaallah. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Insyaallah gitu Pak Haji ya. Oke. Jazakallahu khair atas semuanya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.